Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari sebuah perguruan tinggi yang bernama ITENAS atau yang biasa disebut dengan Institut Teknologi Nasional Bandung. Perkenalkan, nama saya Wafi Gafar Arabi dengan NRP 22-2021-046. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Fahri dengan NRP 22-2021-062. Perkenalkan nama saya Faisal Hafiz Nugraha. Perkenalkan, nama saya Tasya Kamil Rahman dengan NRP 22-2021-068. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mitijanotama dengan NRP 22-2021-067. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan materi yang sudah kami selesaikan bersama-sama. Di sini saya akan menyampaikan pendahuluannya terlebih dahulu terkait dengan proyek, studi kasus, dan juga topik. Pertama-tama topik yang akan kami sampaikan adalah pembangunan Tower Operating SUTT atau saluran udara tegangan tinggi dari 70 kV menjadi 150 kV milik PT PLN Pasero dengan konsep SDG Green Construction. Poin A, jenis proyek atau studi kasus. Di sini jenis proyeknya yang kami teliti yaitu PT Konstruksi Tower SUTT 150 kV PT PLN Pasero. Poin B, lokasi, biaya, waktu proyek. Perhitungan hanya satu di lokasi satu titik, yaitu di titik T6 Perumahan Arcamani Kota Bandung. Nilai biayanya kontrak kerja kurang lebih sebesar 950 juta dan memiliki batas waktu kurang lebih 45 hari sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani. Poin 4, pembahasan meliputi namun tidak terbatas pada A. Apa saja yang membuat proyek atau studi kasus dapat dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan. Berikan argumentasi indikator untuk mengukur infrastruktur berkelanjutan tersebut. Dengan dibangunnya tower ini, masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat baik secara langsung dengan mendapatkan sumbangan untuk fasilitas umum maupun secara tidak langsung dengan tersedianya kapasitas yang lebih besar. Semula 70 kV ditingkatkan operating menjadi 150 kV. Untuk mereka akan kegunaan energi listrik. Dari infrastruktur yang dibangun, ini bukan saja sebagai penyangga kabel listrik, tetapi juga digunakan sebagai manfaat sebagai tiang penyangga untuk kabel fiber optik internet yang dikelola oleh perusahaan PT PLN Pasero, yaitu PT Incon yang melayani jaringan internet. Untuk masyarakat luas, bahan-bahan dari materi yang dipakai untuk pembangunan tower ini merupakan seluruhnya bahan-bahan dari baja murni. Menurut perhitungan kurang lebih sampai 100 tahun, tetapi bahan yang relatif lebih ringan dari baja yang dipakai sebelumnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Novel Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Fahri dengan NRP 22-2021-062. Di sini saya akan menyebutkan indikator-indikator mengapa proyek ini merupakan infrastruktur berkelanjutan. Yang pertama yaitu karena memiliki dasar hukum skema KPBU, dan yang kedua yaitu karena memiliki tujuan KPBU. Dasar-dasar hukum skema KPBU diantaranya yaitu Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018. Selanjutnya yaitu tujuan-tujuan KPBU diantaranya adalah mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu, menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat, mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna, dan yang terakhir memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada badan usaha. Selanjutnya, kontribusi ke Sustainable Development Goals? Dengan konsep Sustainable Development Goals, pengurusan perizinan lingkungan ini disertai dengan pemberian kompensasi berupa sumbangan untuk pembangunan fasilitas umum kepada masyarakat sekitar sebagai manfaat akan adanya pembangunan di sekitar mereka. Selanjutnya yaitu menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat, dan yang terakhir menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan melanjutkan penerangan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Faisal Hafiz Nugraha. Saya berasal dari Institut Teknologi Nasional Bandung atau ITENAS Bandung. Sekarang saya berada di Prodi Teknik Sipil angkatan tahun 2021 dengan NRP 22-2021-045. Nah, sekarang izinkan saya memberikan informasi kepada rekan-rekan sekalian ataupun Bapak Ibu dosen terhadap siapa saja stakeholder atau pihak-pihak yang berkaitan dengan pembangunan operating suit atau saluran udara tekanan tinggi dan apa saja peran mereka dalam pembangunan ini. Nah, yang pertama ada pemerintah. Pemerintah di sini melaksanakan UU Cipta Kerja. Yang selanjutnya adalah pemerintah melaksanakan 3 undang-undang yang telah disempurnakan untuk kehutanan dan lingkungan hidup. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Nah, poin yang ketiga adalah mendorong penerapan ekonomi hijau dalam investasi keuangan, termasuk mendukung program keuangan berkelanjutan yang diinisiasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang dimana mereka telah membuat roadmap terhadap materi tersebut. Nah, poin keempat adalah melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada tahun 2020 sampai dengan 2024, yang dimana peraturan undang-undang tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Yang selanjutnya atau poin terakhir adalah penerapan prinsip-prinsip Quality Infrastructure Investment atau QII. Nah, dalam prinsip-prinsip Quality Infrastructure Investment ini terbagi dalam 6 poin tersendiri, yaitu yang pertama adalah memastikan dampak positif infrastruktur dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi ekonomi dari perspektif life cycle cost. Yang ketiga adalah mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam investasi infrastruktur. Poin yang keempat merupakan memperhatikan kekuatan bangunan terhadap bencana alam dan risiko-risiko lainnya. Yang kelima merupakan mengintegrasikan pertimbangan sosial dalam investasi infrastruktur. Nah, yang poin terakhir merupakan memperkuat tata kelola infrastruktur. Nah, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Sekian, mohon maaf dan mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan saya lempar ke salah satu rekan saya yang lainnya, yaitu Tasya Kamila. Kepada Tasya Kamila dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Tasya Kamila Rahman dengan NRP 22-2021-068. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk menjelaskan materi yang sudah kami selesaikan. Selanjutnya ada penerapan Green Infrastruktur. Infrastruktur hijau merupakan konsep penataan ruang yang mengaplikasikan infrastruktur ramah lingkungan. Pembangunan yang dimulai pada tahap perancangan, pembangunan, pengoperasian, hingga tahap pemeliharaan didesain dengan memperhatikan aspek-aspek yang mampu melindungi, menghemat, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam. Adapun prinsip-prinsip infrastruktur hijau meliputi pengurangan sumber daya, yaitu lahan, material, air, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Pengurangan tumpukan limbah, penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya, penggunaan sumber daya hasil daur ulang, perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian, mitigasi risiko, keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dan bencana. Yang selanjutnya ada penerapan sirkular ekonomi infrastruktur. Sirkular ekonomi atau sering disebut sirkulasi meminimalkan limbah dan memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin sehingga dapat mengurangi jumlah bahan yang baru digunakan dalam pembangunan infrastruktur dengan memaksimalkan jumlah bahan lama yang telah didaur ulang. Sirkularitas pada prinsipnya memiliki 6 prinsip utama, yaitu rethink, reuse, repair, reduce, dan reuse, dan recycle.
Stakeholder yang kedua adalah masyarakat lokal yang mempunyai keahlian dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, supplier material lokal dilibatkan untuk memasukkan kebutuhan material proyek. Yang keempat, Ormas OKP ikut membantu mensosialisasikan pembangunan kepada masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat yang mengelola bantuan untuk kepentingan fasilitas umum. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Muhammad Matthew. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Matthew Janotama dengan NRP 222021067. Bagaimana kelanjutan proyek atau studi kasus ini ke depannya? Kedepannya, proyek atau tower ini direncanakan akan multifungsi, sebagaimana yang sudah dilakukan, yaitu sebagai penyangga kabel fiber optik. Sebagai contohnya, apa yang dapat dicontoh atau diperbaiki dari proyek ini sehingga dapat diaplikasikan pada kasus yang lain? Beberapa poin yang memungkinkan dijadikan sebagai contoh diantaranya pemberdayaan potensi masyarakat lokal dalam pembangunan, juga pemanfaatan secara teknis dari pembangunan tersebut untuk fungsi-fungsi lainnya di luar fungsi yang utama dari infrastruktur tersebut. Guna mendukung terwujudnya infrastruktur berkelanjutan, diperlukan strategi dan inisiatif pembiayaan yang memadai. Adapun pembiayaan yang saat ini tersedia di Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan terbuka untuk dikerjasamakan dengan lembaga finansial maupun filantropis. Antara lain terdapat 5. Yang pertama ada Sovereign Wealth Fund melalui Indonesia Investment Authority sebagai bentuk dana pemerintah yang berkontribusi untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Yang kedua ada Sustainable Development Goals Indonesia One Platform sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk green project yang dananya bersumber dari berbagai lembaga filantropis, donor, climate finance institution, MDB, dan sebagainya. Yang ketiga ada Public-Private Partnership PPP Scheme sebagai bentuk kebijakan fiskal dan dukungan pemerintah yang tersedia untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Yang keempat ada Green Climate Fund yang dananya ditujukan untuk membantu negara berkembang dalam penggunaan emisi gas rumah kaca dan transisi terhadap perubahan iklim. Government atau sovereign granted untuk mendukung proyek infrastruktur agar bankable dan layak secara finansial. Dan yang terakhir ada Green Bonds sebagai salah satu inovasi pembiayaan untuk mendukung pembangunan green infrastruktur di Indonesia. Alhamdulillah sampai di sini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.